Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan video modul branch. Di sini kita akan membuat branch ID di sell order. Ya teman-teman, kita install dulu sell management. Oke, kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, modul sell ordernya berhasil diinstal. Nah, kita bakal membuat Kita bakal membuat field branch ID di sini di sell order. Oke, di sini kemarin kita kan sudah membuat branch IDs di user kan di sini. Sekarang kita akan membuat field branch ID di sell order. Kita taruh di bawah payment term. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Kita buat field sell order .py. Terus kita panggil di init. Kita copy. Kita ganti sell order. Jadi ini kita panggil di sini. Terus kita buat, pertama kita import dulu. From auto import model field sama API. Kita buat kelasnya sell order model. Kita inherit karena model yang sudah ada, kita mau nambahin branch ID, jadi kita inherit bukan name. Sell order, terus kita kasih field namanya branch ID, tipenya many to one ke rice branch. Terus nanti kita mau misalkan usernya dia di setting di sini nih, di setting masuk ke user, masuk ke branch dulu, kita buat branch baru, misalkan Bandung, Bandung. Kita masuk ke user. Nah, misalkan ketika di sini diisi satu doang, kita mau defaultnya Jakarta. Jadi misalkan satu ya defaultnya sesuai yang di setting. Jadi nggak bisa diganti. Tapi kalau usernya ada dua, dia bisa ganti. Oke, kita tambahin satu field bantuan namanya branch kecil semua, branch read only misal. Terus kita kasih field tipenya boolean. Oke, selanjutnya kita buat XML-nya. Sell order view.xml. Kita buat auto data. Terus kita inherit. Kita kasih nama misalkan branch sell view from.
ID-nya ini, terus namanya sama. Kita ganti ininya jadi titik aja. Terus modelnya kita sell order. Nah, model ini dari sini ya. Nah, ini sebenarnya dari sini nih. Kita new. Nah, ini sell order. Oke, kita masuk ke codingan lagi. Terus di sini kita masuk ke view sell order, kita klik kumbang, edit view from, external ID kita copy, external ID kita copy, terus kita taruh di ref di sini. Nah, terus kita expand. Nah, terus kita taruh di bawah payment term tadi ya. Kita fill, add name-nya itu kita cek name-nya itu payment term ID. Payment term ID. Terus kita taruh setelahnya after. Kita isi field-nya itu pertama branch read only. Kita invisible aja. Invisible atau invisible ini artinya kita hide dari view. Kita nggak munculin di view-nya. Terus kita panggil branch ID-nya. Build branch ID. Terus di sini kita kasih atribut TTRS read only. Sini read only titik 2 terus kurung array terus kurung buka tutup. Di sini kita kasih state tidak sama dengan kita over state-nya. Nah, di sini draft quotation. Nah, selain state draft, kita mau branch-nya read only atau nggak bisa diedit. State tidak sama dengan draft. Oke. Kita panggil di manifestnya, kita copy aja. Kita paste, kita ganti namanya itu sell order view. Oke, terus kita restart Python-nya. Kita upgrade modul branch-nya. Ya, ada error, kita cek. Model sell order does not exist. Oke, berarti model sell order ini nggak ketemu. Kenapa? Karena kita belum depend ke sell. Kita masuk ke manifest. Nah, kita di sini depends baru ke base. Nah, kita tambahin pakai koma, terus kita tambahin sell. Sell ini adalah modul sell. Kita cari, kita restart dulu ya. Kita masuk ke app. Nah, tadi depend ke sell. Kita cari sell. Sell. Nah, ke sini kita depend ke sini modul ini. Biar kita dapat model sell ordernya.
Oke. Terus kita coba upgrade module branch. Kita masuk ke sell order, kita new. Oke, branch-nya udah masuk. Nah, ketika kita pilih save, kita kasih customer, kita kasih produknya belum ada ya. Kita coba buat produk. Ayam bakar. Save. Kita coba isi produknya. Kita save, confirm. Nah, ketika state-nya bukan draft, ya read only. Kita new lagi. Nah, selanjutnya kita bakal buat, ini kan bisa milih ya. Nah, ketika kita masuk ke user, nah, ketika ininya 1, kita mau defaultnya Jakarta dan fieldnya read only, nggak bisa diganti. Sama, kalau misalkan kita di sini Bandung 1 gini, kita mau read only, nggak bisa milih. Nah, ketika kita refresh nih di sell order, nah ketika kita milih branch, kita maunya itu sesuai yang di user. Kalau dia 1 ya berarti langsung Bandung aja tanpa dia bisa milih. Oke, kita balik ke code. Nah, di sini branch read only fungsinya buat bantuan. Kalau dia misalkan branch-nya 1, ya udah kita default branch, terus ininya kita read only. Oke, kita buat fungsi default branch read only. Kita for nggak usah forwarding, kita cek aja if self nv user branch IDS. Kita cek berapa banyak branch yang disetting. Kita pakai len, berapa panjangnya ya. Misalkan line-nya lebih dari 1, intinya yang disetting di user branch-nya lebih 1, kita bakal return line-nya itu false, biar dia bisa milih. Nah, sedangkan kalau dia misalkan 1, kita return true. Oke. Nah, kita panggil di sini default. Oke. Selanjutnya kita buat default branch. Jadi kalau dia misalkan di usernya di setting 1 doang kayak gini, kita mau otomatis dia ngisi ketika kita create sell order, otomatis ngisi. Nah, kalau misalkan dia yang di setting di sininya ada 2 gini, kita mau dia nggak kasih default tapi dia bisa milih. Kita buat lagi. Kita buat function default branch ID. Kita cek if self nv user branch IDS. Kita cek panjangnya len atau berapa banyak data branch ID yang di user. Kalau lebih dari 1, ketika lebih dari 1 kita return false. Kalau banyak kita false, jadi dia milih. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 1, kita return self nv branch user branch IDS. Nah, kita panggil di sini
default, mana ini, copy, paste. Nah, terus kita branch-nya ini kita mandatory atau required true. Oke, kita restart, kita upgrade. Kita masuk ke sell order, kita new. Nah, kita kosong. Kita pilih, oke, muncul. Karena di sini kita isi 2. Nah, misalkan kita hapus 1. Kita refresh. Nah, otomatis ngisi. Oke, tapi di sini kita belum read only ya. Kita masuk ke code-nya lagi, kita masuk ke XML-nya. Kita tambahin code branch read only. Sama dengan row. Oke, kalau state-nya tidak sama dengan draft atau branch read only-nya sama dengan true, maka field branch ini read only. Nah, tapi kalau kayak gini, ini kondisinya masih end, dua-duanya harus terpenuhi. Nah, kita tambahin satu sintak lagi di depan sini. Ketik ini tik koma. Oke, kita coba upgrade modulnya, masuk ke apps, kita cari branch, terus kita upgrade modulnya. Kita tunggu sampai upgrade-nya selesai. Terus kita masuk ke sell order, kita coba create baru. Oke, nah kita bisa lihat branch-nya keisi dan ini nggak bisa diganti. Kalau kita di sini kita setting 2 data atau 2 branch, kita refresh. Ininya kosong dan ini kita bisa pilih. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Selanjutnya kita akan membawa branch ID ini ke stock picking. Oke, thank you.